Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah kedua, masih dalam suasana merayakan kebangkitan Yesus yang menumbuhkan pengharapan. Marilah kita bersekutu bersama, mempersiapkan diri memasuki babak baru kehidupan persekutuan kita dalam bimbingan Roh Kudus. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangannya. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, damai-Nya menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, masih dalam suasana merayakan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan memberikan energi bagi kehidupan. Orang yang kehilangan pengharapan tak lagi ingin melanjutkan kehidupan. Sebaliknya, orang dengan pengharapan akan terus berjuang di tengah kesulitan hidup yang paling hebat sekalipun. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya dengan maksud menumbuhkan pengharapan yang pudar sebagai bentuk pemeliharaannya. Kiranya penampakan Yesus tersebut juga menjadi perjumpaan yang membawa damai sejahtera bagi kita, sehingga kita mengalami pemeliharaannya. Bumi surga
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pribadi kita, seraya kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pribadi kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami menyadari keberadaan kami sebagai manusia yang belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan secara sempurna. Kami mengakui dosa, kami mengakui kesalahan, kami mengakui segala kelemahan yang ada dalam diri kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pengakuan dosa dan pernyataan pertobatan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mengakui dan sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosanya. Firman-Nya demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kami senantiasa terpelihara dan pengharapan kami bersemi dan terus bertumbuh dari hari ke hari. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, maka bersabdalah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, yang adalah waktu 1 minggu setelah Paskah yang pertama yang merupakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita peringati dan kita rayakan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan umatnya. Masa setelah Paskah yang pertama dalam Perjanjian Baru itu merupakan suatu masa membuktikan kebangkitan Yesus bagi umat, bagi dunia, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu melalui sebuah proses perjalanan yang panjang juga, hingga pada akhirnya ada semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar dalam diri umat Tuhan kala itu, jemaat mula-mula. Ketika mereka kemudian semakin percaya kepada kebangkitan Yesus, maka lambat laun hidup mereka berubah menjadi orang-orang yang berpengharapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya dalam proses penghayatan kita tentang penampakan Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian, ada satu tokoh yang menjadi sentral, yang sebenarnya juga dikisahkan dalam bacaan leksionari bagian Injil pada minggu ini, yaitu tentang salah satu murid Yesus, yaitu Thomas. Thomas kadang kemudian sering dibully karena sikapnya yang demikian. Banyak di antara kita yang kemudian menilai bahwa Thomas adalah gambaran sebagai sosok yang salah dalam menanggapi peristiwa kebangkitan Yesus. Ketika dirinya tidak serta-merta percaya, walaupun sudah diberitakan, dikabarkan kepadanya bahwa Yesus sudah bangkit. Alasannya karena Thomas belum melihat, sehingga dia belum percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dengan demikian maka melihat penampakan Yesus menjadi sesuatu hal yang tidak penting? Karena justru yang menginginkan untuk melihat baru kemudian percaya seolah-olah kemudian dipojokkan bahwa wah, berarti kamu tidak beriman. Dengan mengutip, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Seolah kemudian orang yang membutuhkan bukti melihat menjadi salah. Padahal proses untuk melihat juga ya penting, tetapi memang tidak perlu dimutlakkan. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan proses untuk melihat. Karena kalau melihat tidak menjadi hal yang penting, mengapa Yesus perlu menampakkan diri? Bukankah Yesus menampakkan diri itu supaya dilihat, lalu orang yang melihatnya percaya? Nah, sebenarnya kalau kita mengacu pada bacaan Injil kita, itu dari Yohanes pasal 20, itu memang berkisah tentang bagaimana proses penampakan Yesus, dan ayat itu memang kemudian ditutup dengan suatu pernyataan yang mengatakan demikian gitu ya, bahwa karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Nah, justru memang kemudian ayat ini harus kita pahami bersama, tidak serta-merta juga ditujukan kepada Thomas. Tetapi justru ditujukan kepada para pembaca Injil. Termasuk untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Jadi kalau kita yang saat ini hidup di zaman sekarang ini, memposisikan diri seperti Thomas, nah itu yang akan menjadi masalah buat kita. Tetapi kita bisa memahami sebenarnya proses apa yang dialami oleh Thomas itu menjadi satu proses yang manusiawi. Membutuhkan bukti, melihat, lalu percaya. Karena memang kita tidak bisa menuntut setiap orang itu mengalami proses yang sama untuk menjadi percaya, untuk menjadi beriman. Ada di antara yang membutuhkan bukti melihat baru percaya, ada yang juga tidak. Karena itu memang iman menjadi suatu proses yang terbentuk dalam diri pribadi lepas pribadi. Nah, kalau bagi kita maka saya memilihkan bacaan dari 1 Petrus pasal 1 ini memang kemudian ini menjadi satu pergumulan untuk jemaat mula-mula dan termasuk untuk kita. Sebagai orang yang memang tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan Yesus ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Namun apakah itu juga kemudian menjadi hambatan bagi kita untuk kita percaya? Nah, justru kemudian menjadi suatu penegasan supaya sekalipun kita memang belum pernah melihat Dia, namun kita adalah orang-orang yang sudah memutuskan untuk mengasihi Dia, untuk percaya kepadanya. Dan dengan sikap yang demikian itu kita adalah orang-orang yang sudah memperoleh bagian dari keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kita. Maka ini menjadi suatu proses, bisa kita pahami menjadi suatu proses perjalanan, pergumulan, sama seperti yang dialami oleh para perempuan, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Mereka juga tidak serta-merta percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi mereka menjalani proses dalam diri mereka, sebuah proses perjumpaan melalui pribadi mereka masing-masing. Dari yang tadinya takut, dari yang tadinya merasa gundah, tetapi pada akhirnya mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, maka kemudian ada pergumulan lagi dalam kehidupan orang-orang pada zaman-zaman berikutnya. Maka surat 1 Petrus pasal 1 ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi suatu pegangan bagi kita, terutama dalam menghayati Minggu Paskah yang kedua. Supaya kita menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan dalam segala kondisi apapun. Kebangkitan Yesus sudah diberitakan kepada kita, sudah dinyatakan kepada kita. Memang persoalannya, kita tidak sempat melihat penampakan Yesus itu. Tetapi itu tidak menjadi satu kendala bagi kita menjadi orang-orang yang bisa berpengharapan kalau kita percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan memang setelah kita memutuskan percaya akan kebangkitan Yesus pun juga tidak serta-merta menyelesaikan rangkaian pergumulan kehidupan yang harus kita jalani dan harus kita hadapi. Maka kemudian dinyatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi sekalipun kita minggu kemarin kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus, dalam suasana yang penuh keterbatasan, dalam suasana yang penuh keprihatinan. Dan kita saat ini sudah memasuki Minggu Prapaskah, Minggu Paskah yang kedua.
Minggu Paskah kedua di mana kita terus berharap, terus bertahan, tetap setia. Dalam suasana yang juga kok nampaknya belum ada perubahan yang signifikan. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan kita, orang yang sudah percaya kepada kebangkitan Yesus tetapi masih harus berhadapan dengan realitas yang kita sendiri menghadapi saat ini. Segala kesulitan, berbagai macam sektor, kita semua menjadi orang-orang yang mengalami situasi yang terus bergumul. Nah, justru disinilah kita pun akan bergumul bersama-sama dengan para murid Yesus, termasuk juga Thomas, di mana dia terus berproses dalam pribadinya, dalam dirinya, untuk menjadi orang yang kemudian secara benar merespon, menanggapi peristiwa kebangkitan Yesus dalam pribadinya masing-masing. Mari justru dalam suasana pergumulan seperti ini, kita tidak perlu kemudian juga saling menyalahkan bahwa mungkin di antara saudara-saudara kita memang saat ini sudah ada yang memang benar-benar kelenger gitu ya, benar-benar berada di titik nadir yang seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena situasinya juga penuh dengan dilema. Terhadap orang-orang yang seperti itu kita tidak perlu kemudian menghakimi, wah berarti kamu tidak beriman. Kamu percaya enggak bahwa Tuhan akan memakan? Iya percaya. Dan untuk menjadi percaya, untuk menjadi beriman, itu juga butuh proses. Karena itu justru mari dalam pergumulan bersama ini kita tetap terus bergandengan tangan. Untuk sembari juga walaupun kita terbatas bergerak, tetapi sembari juga ngaruhke kabar teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalau memang ada di antara mereka yang kemudian memang sudah mulai tidak berdaya menghadapi situasi ini, ya mari kita bersama-sama untuk menopang mereka, menolong mereka. Kita sama-sama sedang terus bergelut dan berproses sembari kita tetap terus berharap. Tapi ketika juga melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, ya mengapa kita tidak melakukan aksi nyata dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari tetap terus menjaga asa dan pengharapan kita di Minggu Paskah yang kedua ini. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus tetap kemudian memampukan kita terus bertahan dalam pengharapan ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan mari kita tetap menjalani hidup ini, melakukan yang terbaik sembari berjaga-jaga, sembari bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab yang diembankan kepada kita. Dan jangan pernah berputus asa atau berhenti berharap, karena Tuhan akan tetap menolong kita. Mari kita bergumul bersama, berjalan bersama menghadapi situasi ini dengan tetap beriman kepada Yesus yang sudah bangkit. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita nyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon duduk kembali. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur di minggu Paskah yang kedua ini. Engkau menyegarkan pengharapan kami sebagai orang-orang yang masih harus terus berjuang menghadapi pencobaan-pencobaan. Sekalipun kami sudah merayakan Paskah, dan saat ini kami memasuki minggu Paskah yang kedua. Namun nyata benar bahwa realitas hidup tidak selalu seperti yang kami inginkan dan kami bayangkan. Tetapi firman-Mu memelihara kami, karena terhadap kenyataan, terhadap realitas yang harus kami hadapi, itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan peringatkan melalui firman-Mu. Sebagai orang-orang percaya di zaman ini, kami masih harus terus bergumul, kami masih harus terus berjuang untuk menghadapi pencobaan-pencobaan. Yang mana semua itu bermaksud untuk semakin mematangkan dan memurnikan iman kami, supaya kami tidak ragu lagi kepada Yesus yang sudah bangkit, yang akan menolong dan akan menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Namun kami sadar benar bahwa untuk menjadi percaya, untuk menjadi beriman, bukan sesuatu hal yang berproses secara sederhana, secara instan. Tetapi semua itu berproses melalui perjalanan dan pengalaman hidup kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, melalui setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing, kiranya Engkau berkarya dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, yang akan menumbuhkan pengharapan dan menopang hidup kami. Dan ketika kami menjumpai saudara-saudara kami yang terus bergumul, atau bahkan mereka merasa tidak mampu lagi dalam menjaga asa dan harapan mereka karena kesulitan hidup yang terjadi, terutama di masa-masa sekarang ini. Jadikanlah kami menjadi teman dalam proses pergumulan mereka, supaya kami mampu untuk berbagi kehidupan yang menopang dan menumbuhkan pengharapan orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana Tuhan tahu ada banyak orang yang menjerit saat ini, banyak orang yang merasa bahwa persoalan kehidupan di masa-masa pandemi ini begitu berat. Tuhan melihat di antara saudara-saudara kami yang memang mulai sudah tidak berdaya menghadapi situasi ini. Biarlah situasi ini menggerakkan kami, orang-orang yang masih mampu untuk tetap menjaga asa dan kesetiaan kami, supaya kami pun juga tergerak untuk melakukan langkah nyata untuk berbagi kehidupan bagi mereka yang kekurangan. Supaya itu juga menggerakkan kami sebagai gereja Tuhan, yang sekalipun kami untuk sementara ini tidak bisa berkegiatan bersama, tetapi biarlah tidak mematikan peranan kami untuk berbagi kehidupan, untuk berbagi kasih kepada semua orang yang saat ini mendambakan uluran tangan di masa-masa yang sulit.
seperti sekarang ini. Biarlah kami sebagai gereja mampu untuk memikirkan hal-hal yang kreatif dan juga tetap proaktif untuk memiliki ide-ide terobosan-terobosan baru, supaya kami tidak stagnan, supaya kami tidak berhenti berpelayanan, namun tetap bisa berpelayanan secara kreatif, supaya keberadaan kami sebagai gereja tetap dirasakan manfaatnya, terutama dalam masa-masa penuh kesulitan saat-saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memelihara saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Tuhan, kiranya memberikan pertolongan kepada mereka, supaya mereka tetap memiliki keyakinan dan iman bahwa Yesus menjaga mereka, memberi kekuatan dan pengharapan kepada mereka, termasuk keluarga-keluarga yang sedang terpuruk keadaannya. Tuhan kiranya hadir menjadi sumber kebangkitan pengharapan mereka di dalam perjuangan yang penuh dengan pergumulan di kehidupan ini. Bapa kami yang di surga, kami tetap terus berdoa, menaikkan pengharapan kami akan situasi di masa-masa pandemi wabah virus corona yang masih coba untuk diatasi. Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun ke daerah-daerah, bersama dengan semua pihak, aparat keamanan, juga termasuk para medis, dan semua orang yang peduli untuk mengatasi wabah ini. Ya Tuhan, kami berdoa, kami berharap supaya wabah virus ini segera berakhir, hingga pada akhirnya kami kembali bisa hidup secara normal dalam aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapa yang di surga, kiranya Engkau tetap menjadi sumber pengharapan bagi dunia ini, bagi bangsa kami, supaya apa yang sedang melanda ini segera teratasi. Bila Tuhan yang tetap senantiasa memelihara dan menjaga kami umat-Mu di seluruh dunia ini, umat manusia, Engkau kasih dan Engkau jaga, dan Engkau lindungi senantiasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat oleh karena wabah virus ini, ya Tuhan. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang kehilangan famili, keluarga oleh karena wabah ini, Tuhan juga memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kiranya Tuhan yang menegakkan langkah kami, kiranya Tuhan yang menopang kami, umat manusia di seluruh dunia ini yang terus berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Kiranya Tuhan yang menjaga asa kami, supaya kami mampu melalui wabah virus ini, dan kami yakin Kau yang akan menolong dan memberikan jalan keluar kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka seiring usia mereka bertambah, dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat kesehatan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah yang menjadi syafaat kami. Inilah yang menjadi pengharapan yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mendengar. Dan ketika saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa dan pergumulan pribadi kami saat ini. Ya Tuhan kami yang penuh kasih, inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami.
yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sumber pengharapan kami, juru selamat kami yang telah bangkit dari kematian. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengaturkan persembahan terambil dari Roma 11 ayatnya 36 yang begini firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur kemurahan-Nya, pujilah.
Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan ini dalam doa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menghadap tahta-Mu yang maha kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan telah berfirman kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk puji-pujian, untuk meluhurkan nama-Mu. Terkhusus pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Kami bawa persembahan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan tetap berkati sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat kami. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup di dalam kami melayani Tuhan. Tuhan Yesus, apabila kami di dalam mengaturkan persembahan ini terselip dosa di dalamnya, kiranya Tuhan mengampuninya. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghayati kebangkitan Yesus, kiranya itu akan semakin menumbuhkan iman dan percaya kita kepadanya, dan juga menggerakkan hati kita
untuk menyemangati, menopang saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih terus bergumul di dalam pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Maka kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.